Tidak lama lagi, Piala Eropa akan kembali bergulir. Ya, Euro 2020 atau Piala Eropa 2020 merupakan turnamen antara timnas negara sebenua Eropa yang diadakan oleh UEFA. Ajang ini diadakan tiap 4 tahun sekali. Akan tetapi ada hal unik dari penyelenggaraan edisi kali ini. Untuk edisi tahun 2020, UEFA mengusung format baru. Euro 2020 akan menerapkan format tuan rumah yang berbeda dari edisi-edisi sebelumnya, di mana ajang Piala Eropa tahun 2020 diadakan di 12 kota dari 12 negara sebagai tuan rumahnya. Hal ini untuk memperingati peringatan 60 tahun sejak Euro pertama kali digelar. Piala Eropa tahun 2020 terbagi menjadi 6 grup. Tiap grup diadakan di 2 stadion, sehingga total ada 12 stadion dari 12 kota atau negara yang berbeda. Berikut, inilah 12 stadion yang akan digunakan pada Piala Eropa tahun 2020. Hampden Park Stadium. Hampden Park merupakan stadion sepak bola di daerah Gunung Florida, Glasgow, Skotlandia, yang berkapasitas 51.866 dan berfungsi sebagai stadion sepak bola nasional di Skotlandia. Stadion ini merupakan kandang tim sepak bola nasional Skotlandia serta klub Liga Amatir Skotlandia, Queen's Park FC. Hampden merupakan salah satu stadion terbesar di dunia saat dibuka pada tahun 1903 dengan kapasitas lebih dari 100.000 penonton. Antara tahun 1927 dan 1937, kapasitas meningkat lebih jauh hingga mencapai 150.000 penonton. Dikarenakan faktor keamanan, kapasitas stadion diminimalisir menjadi 81.000 pada tahun 1977. Di ajang Piala Eropa nanti, Hampden Park akan menggelar 3 partai di grup D. Selepas babak grup, Hampden Park juga akan menggelar 1 partai di babak 16 besar. Parken Stadium. Parken Stadium adalah sebuah stadion sepak bola yang terletak di Copenhagen, Denmark. Stadion ini dibangun pada tahun 1990 hingga 1992 dan berkapasitas 38.065 penonton. Pertandingan sepak bola. Stadion ini merupakan markas dari klub Superliga Denmark FC Copenhagen dan tim nasional sepak bola Denmark. Pembangunan stadion ini memakan anggaran hampir mencapai 1,3 triliun rupiah. Stadion ini menjadi satu-satunya perwakilan dari negara-negara Nordik di ajang Piala Eropa 2020 nanti. Di kompetisi nanti akan ada 3 partai grup B yang akan digelar di Stadion Parken. Selain itu, stadion ini juga akan menjadi tuan rumah dari 1 pertandingan di babak 16 besar. Stadion Olimpico Roma. Stadion Olimpico Roma adalah stadion serbaguna yang terletak di Roma, Italia. Stadion ini memiliki kapasitas 82.307 kursi. Stadion ini merupakan kandang dari 2 klub sepak bola asal kota Roma, yaitu SS Lazio dan AS Roma. Stadion ini dibangun sejak 1928 yang kemudian resmi dibuka pada tahun 1937. Stadion ini pernah digunakan untuk Olimpiade musim panas tahun 1960, Universiade musim panas 1975, dan kejuaraan dunia atletik IAAF 1987. Dalam ajang Piala Dunia, stadion ini menjadi tempat pertandingan final Piala Dunia tahun 1990 pada saat Italia menjadi tuan rumah, dan juga venue final Liga Champions Eropa tahun 1996 dan tahun 2009. UEFA sudah mengumumkan bahwa partai pembuka Piala Eropa tahun 2020 akan digelar di Stadion Olimpico. Selain itu, arena ini juga akan menjadi tuan rumah dari 2 partai lainnya di grup A dan 1 laga di babak perempat final. Johan Cruyff Arena. Johan Cruyff Arena merupakan stadion utama ibu kota Belanda, Amsterdam. Dibuat dari tahun 1993 sampai 1996 dengan biaya 140 juta euro yang setara dengan 2,1 triliun rupiah.
Stadion ini merupakan stadion yang paling besar di Belanda. Stadion ini awalnya dikenal sebagai Amsterdam Arena dan di tahun 2018-2019 nama stadion ini diubah menjadi Johan Cruyff Stadium untuk menghormati pemain legenda Belanda Johan Cruyff. Stadion ini memiliki kapasitas sekitar 54.990 orang. Selain sepak bola, stadion ini juga sering digunakan berbagai acara seperti konser dan teatrikal. Nantinya akan ada 3 partai grup C Piala Eropa tahun 2020 yang akan digelar di stadion ini. Selain itu, Johan Cruyff Arena juga akan menggelar 1 partai di babak 16 besar. Stadion San Mamés. Estadio San Mamés merupakan stadion sepak bola yang berlokasi di Bilbao, negeri Basque, Spanyol. Yang pertama kali dibuka pada tahun 1913. Diresmikan pada 16 September 2013, Stadion San Mamés juga tentunya mengalami renovasi besar untuk menunjang fasilitas yang lebih baik. Stadion San Mamés menjadi satu-satunya perwakilan semenanjung Iberia yang terpilih untuk menggelar partai Piala Eropa tahun 2020. Stadion ini memiliki kapasitas sebesar 53.300 penonton dan menjadi markas dari klub La Liga Athletic Bilbao. Nantinya, Stadion San Mamés akan menggelar 3 partai di grup D. Selain itu, Stadion San Mamés juga membuat timnas Spanyol dipastikan akan masuk ke dalam grup D sebagai salah satu tim tuan rumah. Selain babak grup, Stadion San Mamés juga akan menggelar 1 partai babak 16 besar. Aviva Stadium. Aviva Stadium merupakan stadion olahraga yang berada di kota Dublin, Irlandia, dengan kapasitas 51.700 penonton. Stadion ini dibangun di situs bekas Stadion Lewisham Road yang dihancurkan pada tahun 2007. Stadion Aviva merupakan markas dari timnas Irlandia. Selain kerap kali menggelar laga sepak bola, Stadion Aviva juga sering kali digunakan untuk laga rugby. Nantinya, Stadion Aviva akan menggelar 3 pertandingan di grup E. Selain itu, Stadion Kebanggaan Masyarakat Irlandia ini juga akan menggelar 1 pertandingan di babak 16 besar. Baku Olympic Stadium. Baku Olympic Stadium ini bisa terbilang sebagai stadion baru. Stadion Olimpiade Baku juga memiliki atap portable yang bisa berganti warna jika dilihat dari luar. Dilengkapi kompleks perhotelan, lapangan parkir raksasa, dan juga area hijau di sekelilingnya. Tentu sebuah bangunan yang cukup prestisius untuk ukuran stadion sepak bola. Stadion ini sempat menjadi sorotan karena ditunjuk sebagai tuan rumah final Liga Eropa pada musim 2018-2019 lalu. Kini mereka kembali akan mendapatkan sorotan setelah ditunjuk sebagai salah satu tuan rumah di ajang Piala Eropa tahun ini. Total, Stadion Olimpiade mampu menampung sekitar 68.700 penonton. Stadion Kebanggaan Masyarakat Azerbaijan ini akan digunakan untuk menggelar 3 partai di grup A serta 1 laga perempat final. Krestovsky Stadium. Stadion Krestovsky menjadi salah satu arena yang digunakan pada ajang Piala Dunia 2018 lalu. Kini mereka kembali mendapatkan kehormatan untuk menjadi salah satu tuan rumah di ajang Piala Eropa tahun 2020. Stadion ini dirancang oleh perusahaan arsitektur Jepang, Kisho Kurokawa, dan bentuknya menyerupai pesawat ruang angkasa dengan 4 frame yang menjulang di bagian atap stadion. Stadion ini memiliki kesamaan bentuk dengan Toyota Stadium yang ada di Jepang, karena dirancang oleh arsitek yang sama. Krestovsky Stadium menelan dana hampir mencapai angka 1,5 miliar US dollars pada tahun 2015. Total kapasitas stadion markas Zenit Saint Petersburg ini mampu menampung sekitar 68.100 penonton. Nantinya akan ada 3 pertandingan di grup B, serta 1 laga di babak perempat final yang akan digelar di Krestovsky Stadium. Allianz Arena. Stadion Allianz Arena
Stadion dengan arsitektur menawan yang memiliki bentuk konstruksi stadion yang unik menjadi ciri khas dari Stadion Allianz Arena yang berada di kota München, Jerman. Stadion yang berkapasitas 75.000 penonton ini resmi digunakan sejak tahun 2005 dan menjadi markas dari Bayern München. Nama Allianz diambil dari nama sponsor utama pembangunan stadion ini. Allianz adalah perusahaan asuransi dan keuangan yang bermarkas di München. Arsitek Allianz Arena merupakan arsitek kelas dunia asal Swiss, Herzog & de Meuron. Pembangunan konstruksi Allianz Arena sudah dimulai sejak tahun 2002 dan baru selesai 3 tahun kemudian. Total biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan stadion ini mencapai 340 juta euro atau sekitar 5,2 triliun rupiah. Di ajang Piala Eropa 2020 nanti, Allianz Arena akan menjadi tuan rumah dari 3 partai grup F. Selain itu, stadion ini juga akan menggelar 1 pertandingan di babak perempat final. Arena Națională. Arena Națională merupakan sebuah stadion sepak bola yang terletak di Bukares, Rumania. Stadion berkapasitas 55.600 kursi ini pernah digunakan untuk babak final Liga Eropa tahun 2011-2012. Arena Națională dibangun pada tahun 2008 dan selesai pada tahun 2010. Stadion ini merupakan markas dari timnas Rumania, Steaua Bucharest, dan Dinamo Bucharest. Arena ini akan menjadi tuan rumah dari 3 pertandingan grup C. Selain itu, Arena Națională juga terpilih untuk menggelar 1 partai di babak 16 besar. Puskás Arena. Stadion Puskás Arena adalah sebuah stadion multifungsi yang terletak di Budapest, Hungaria. Stadion ini sering digunakan untuk menggelar pertandingan sepak bola, terutama pertandingan timnas sepak bola Hungaria. Meskipun stadion ini beberapa kali digunakan oleh Debreceni VSC, stadion ini mulai dibangun pada tahun 2017 dan diproyeksikan selesai pada akhir 2019. Puskás Arena mampu menampung kapasitas hingga 67.889 penonton. Atap stadion ini dulunya hanya berada di bagian tribun VIP dan memiliki lintasan atletik. Namun, setelah stadion ini dibangun kembali, kini atap stadion sudah mengitari seluruh tribun, memiliki 3 tingkat, dan dibangun tanpa lintasan atletik, sehingga penonton dapat menyaksikan pertandingan lebih nyaman. Karena jarak antara tribun dan lapangan sangatlah dekat. Puskás Arena kini diberi rating bintang 5 oleh UEFA. Biaya pembangunan stadion ini mencapai 9,94 triliun rupiah. Hungaria memang sudah tak lagi menjadi tim kuat di dunia sepak bola. Namun mereka patut berbangga karena Puskás Arena di Budapest, Hungaria berhasil menjadi salah satu tuan rumah Piala Eropa 2020. Stadion yang berkapasitas 67.800 penonton ini nantinya akan menggelar 3 partai di grup F, di mana grup itu terisi tim-tim kuat yaitu Jerman, Portugal, dan Prancis akan berlaga di Puskás Arena. Selain itu, Puskás Arena juga akan menggelar 1 pertandingan di babak 16 besar. Wembley Stadium. Stadion Wembley menjadi stadion terbesar yang akan digunakan di ajang Piala Eropa tahun 2020. Total, Wembley memiliki kapasitas sebesar 90.000 kursi. Sebelum dipugar kembali dan diresmikan pada tahun 2007, Stadion Wembley lama dibangun pada tahun 1923 yang diperuntukkan sebagai eksibisi kerajaan Inggris dan kemudian menjadi rumah timnas Inggris lebih dari 80 tahun. Namun, kondisi Stadion Wembley saat itu cukup buruk, di mana banyak ditemukan fasilitas-fasilitas yang sudah usang dan bobrok. Asosiasi Sepak Bola Inggris di FA akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini dengan membugar stadion. Tindakan FA tergolong berani, karena keputusan memugar stadion adalah harus meruntuhkan 2 menara ikonik. Dengan biaya yang sangat mahal, FA yakin pemugaran stadion ini adalah investasi yang besar. Perlu diketahui bahwa Stadion Wembley lama dibangun dengan estimasi biaya 750.000 pound sterling atau sekitar 13 triliun rupiah saja. Jika dibandingkan dengan Stadion Wembley yang baru dengan estimasi biaya yang hampir mencapai 22,5 triliun rupiah, Stadion Wembley menjadi kebanggaan publik Britania. Pasalnya stadion yang memiliki kapasitas 90.000 orang ini menjadi stadion yang paling mahal pembuatannya.
Konstruksi baja yang digunakan mencapai angka 99.000 ton dengan volume konkrit 812.000 kubik. Lengkungan baja yang mengitari stadion pun terlihat cantik dengan tinggi 140 meter dan dapat dilihat hingga 21 km dari luar stadion. Alih-alih stadion megah, Stadion Wembley pun menjadi landmark kota London. Hal yang juga tak kalah uniknya dari Stadion Wembley adalah atap tribun penonton yang bisa digeser menjadi salah satu kecanggihan stadion dengan jumlah toilet terbesar di dunia, yakni 2.618 toilet. Di musim panas 2020, akan ada 3 partai grup D yang akan digelar di Wembley. Selain itu, Stadion Wembley juga akan menggelar pertandingan di babak 16 besar, semifinal, serta partai puncak, yaitu babak final. Stadion Wembley juga akan menjadi venue closing ceremony Piala Eropa tahun 2020. Di antara kedua stadion, menurut kalian stadion manakah yang paling keren? Silahkan kalian cantumkan di kolom komentar.